Secara perlahan, gadis ini memasuki kawasan dunia malam, bro. Di mana lokasi itu terdapat banyak anak-anak muda. Lalu ia menjumpai seorang pemuda dan langsung bertanya, "Ya, apa yang kau inginkan?" "Sebenarnya aku ingin berapa dokumen." "Apa? Paspor atau SIM? Maksudmu palsu? Kau pikir aku ini siapa? Pergi saja dari sini." Tak lama kemudian, pemuda itu kembali lagi. "Hei, oke, jadi aku bisa membantumu. Aku kenal seorang pria, tapi kau harus membayar di muka. Kau punya uang di sini? Aku punya sedikit. Tidak apa-apa, pergilah ke bar itu dan pergi ke bartender dan tanyakan Slim Jim dan katakan bahwa Rock mengirimmu." "Rock? Ya, benar. Terima kasih." Kemudian gadis itu memasuki ruangan yang penuh banyak lelaki, bro. "Permisi, aku sedang mencari Slim Jim. Dia di sana." Ternyata orang itu sudah dikabarkan oleh temannya di luar, bro, dan menjelaskan semua yang ia perlukan tadi, bro. "Hai Rock, hai. Rock menyuruhku datang menemuimu." Lalu ia menghampirinya, bro. "Apa yang kau mau?" "3 paspor, 1 SIM, dan 1 nomor asuransi nasional." Sontak yang ngakak, bro. "Aku punya uang, tidak di sini. Ikut aku." "Oke." Lalu gadis itu mengikutinya, bro, dan dibawa ke suatu ruangan. "Tempat apa ini? Kemana kau membawaku?" Lalu pemuda itu meminta uangnya, bro, tapi paspornya. Kemudian pemuda itu merebut uangnya, bro, dan ia juga mengempas tubuhnya. Kemudian dilemparnya, bro. Lalu dihajarnya habis-habisan, bro, dan mengambil uangnya. Namun tiba-tiba seorang pemuda datang. "Siapa kau?" Lalu ia mengenalkan dirinya. "Detektif Paul, polisi Liverpool." Barulah gadis ini agak tenang. "Kau bukanlah polisi?" sambil menertawainya, bro. Lalu pemuda itu menyuruh gadis mengambil tasnya, bro, dan langsung menyentrumnya, bro, yang sehingga tubuhnya roboh seketika, bro. Lalu menghampirinya. "Apa yang kau lakukan di sini? Izinkan aku mengulanginya untukmu." "Terima kasih, Pak Paul. Jika bukan karena kau, aku akan mati. Tidak mungkin orang mengunjungiku untuk sebuah artikel. Itu pasti sesuatu yang pribadi." Jadi, pertanyaan hipotetis. Sontak yang menyentrumnya kembali, bro. "Ayah, saudara, atau suami?" Barulah gadis itu menceritakan semua masalahnya, bro. "Aku tidak punya pilihan. Tentu saja kau punya. Pilihan pertamamu adalah terbang kembali ke India. Dia akan menyelesaikan masa tahanannya dan kembali. Pilihan kedua adalah pernikahan kedua. Pilihan ketiga adalah bunuh diri. Akhir dari semua kebingungan dan depresi. Tetapi ini adalah pilihan yang buruk. Aku sendiri akan memilih pilihan kedua. Mungkin kau belum pernah merasakan cinta." Sontak yang melirik. Seseorang membutuhkan alasan yang kuat untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri dari penjara, kau tidak memilikinya. Aku punya. Kembali ya terdiam, bro. Kau bisa memberiku paspor? Pulanglah ke rumah. Aku tidak bisa selalu ada untuk menyelamatkanmu. Tapi kau sudah melarikan diri 7 kali dari penjara. Izinkan aku mencoba setidaknya sekali. Aku melarikan diri dari dalam penjara. Kau harus masuk dulu, baru keluar dengan bagasi. Nakul, bagasi emosional. Nakul, dengar, untuk apa yang ingin kau capai? Bahkan mungkin membunuh para penjaga. Kau bisa menerobos barikade. Kau bisa mengabaikan wanita dan anak-anak yang menghalangimu. Dan kau bisa menggunakan mereka sebagai tameng manusia. Kau tidak bisa kan? Jadi pulanglah. Ia pun terdiam, bro. "Apa kau mendengar? Pulanglah." "Paspor, tolong." Wanita yang luar biasa. 2 kali 2 inci. Latar belakang putih. Masing-masing 3 foto. 2000 pound. Uang muka 50%. Lalu diberikannya, bro. Tampaknya lebih. "Ya, aku juga butuh senjata." Sontak pemuda itu kaget, bro. "Senjata? Iya, kau tidak akan muncul untuk menyelamatkanku lain kali kan? Aku harus mengurus diriku sendiri." "Kau benar, jam 3 sore kita bertemu." Mantap. Bagaimana kelanjutannya? Hanya di Snack Video bersama Dabo.